Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Teori Ekonomi Mikro, Manajemen Bisnis Syariah kelas 2E akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Diagung Pambedyo, NIM 63040200145. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keuntungan laba. Keuntungan laba merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilakukan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Menurut Wikipedia, keuntungan laba atau profit dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, laba dalam ilmu ekonomi adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Laba atau keuntungan dalam suatu ilmu ekonomi murni yaitu sebagai salah satu peningkatan dari kekayaan para investor sebagai sebuah hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, termasuk biaya kesempatan. Dalam akuntansi, laba yakni sebagai suatu selisih dari harga penjualan dan biaya produksi. Pada umumnya, laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan digunakan untuk dapat menilai berhasil atau tidaknya suatu manajemen dalam perusahaan tersebut. Indikator dari laba yaitu pendapatan dan biaya. Pengertian laba menurut para ahli: 1. Hansen dan Mowen. Laba ialah salah satu laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan juga pengembangan. Laba bersih dapat disajikan dalam suatu laporan rugi laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya. 2. Horngreen laba yaitu kelebihan dari total pendapatan dibandingkan total bebannya. Laba disebut juga sebagai pendapatan bersih atau net earnings. 3. Darsono dan Ari Purwanti. Laba yakni suatu prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang, yaitu selisih antara pendapatan dikurangi beban. 4. Kuswadi. Perhitungan laba yang diperoleh dari sebuah pendapatan dikurangi semua biaya. Sederhananya, laba adalah keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan atau orang yang menjalankan aktivitas ekonomi. Keuntungan ini didapat dari sejumlah faktor hadir dari mulai awal kegiatan itu berlangsung sampai perhitungan akhirnya. Unsur-unsur laba. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva sesuatu perusahaan dan penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas operasi. Dalam hal ini penjualan barang atau kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan. Pendapatan dapat diartikan juga sebagai suatu hasil dari apa yang telah dikerjakan oleh seseorang. Pendapatan ini juga dipahami sebagai gaji atau hal yang akan didapatkan setelah bekerja atau setelah melakukan suatu bisnis. 2. Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi. Beban merupakan sesuatu hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus dapat dipertanggungjawabkan seorang untuk mendapatkan sebuah hasil yang akan diharapkan. Beban tersebut akan sangat penting untuk dapat dipenuhi sehingga Anda akan mendapatkan suatu keuntungan atau laba yang Anda cari. 3. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi atau perusahaan. Biaya yang telah dikadaluarsa disebut beban. Tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi laba. Periode biaya merupakan suatu hal yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau juga usaha. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus menjadi sebuah kas dalam suatu bisnis. Biayalah yang akan digunakan sebagai suatu alat penggerak bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan juga memberikan suatu keuntungan yang sesuai dengan harapan.
Untung rugi. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal transaksi insental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode. Akuntansi selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik, keuntungan dan kerugian yang dipahami oleh banyak orang, bahkan oleh orang-orang yang tidak akan berkecimpung di dalam dunia ekonomi. Dalam hal ini, sebuah keuntungan merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh seorang yang akan melakukan bisnis. Hal ini akan membuat orang yang akan mendapat pendapatan mereka. Selain itu, kerugian yaitu suatu hal yang akan dihindari oleh semua pemilik usaha. 5. Penghasilan. Penghasilan merupakan suatu hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Penghasilan inilah yang akan dapat digunakan untuk suatu kehidupan. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh sebuah laba yang tinggi. Jenis-jenis laba, laba kotor atau gross profit, yakni salah satu laba yang didapatkan sebelum dikurangi biaya yang menjadi beban dari suatu perusahaan, atau dengan kata lain laba kotor merupakan suatu laba dari keseluruhan yang merupakan perusahaan peroleh. Laba bersih, net profit, ialah salah satu laba yang sudah dikurangi biaya yang merupakan suatu beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Laba bersih sebelum pajak yaitu setelah laba usaha ini dikurangi dengan biaya bunga. Laba usaha atau operasi merupakan suatu bentuk laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha. Alasan memaksimalisasi laba. Alasan memaksimalisasi laba. Yang pertama adalah prinsip keselamatan. George Stigler menyatakan bahwa perusahaan yang selamat sepanjang masa adalah perusahaan yang mencari laba yang tertinggi atau mencari laba yang tinggi. Karena suatu unit usaha yang tidak berorientasi laba akan tergilas oleh perusahaan yang lebih efisien. Alasan yang kedua adalah laba yang rendah akan mengundang pengambil alihan perusahaan. Harga saham akan jatuh atau harga saham akan rendah jika manajemen perusahaan gagal menjalankan usahanya dengan efisien. Juga dengan begitu, jika manajemen gagal menjalankan usahanya juga bisa mengakibatkan perusahaan tersebut tidak mendapatkan laba yang tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan memaksimalkan laba. Yang pertama adalah untuk membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal. Jadi, dengan laba itu perusahaan bisa membiayai operasional perusahaannya tersebut untuk mencapai laba yang lebih maksimal lagi. Yang kedua, laba tersebut bisa digunakan untuk melunasi hutang yang ada jika suatu perusahaan tersebut memiliki hutang. Yang ketiga, laba tersebut sebagai cadangan dana untuk suatu kebutuhan investasi perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan laba ini untuk perkembangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Nah, karena efisiensi keuangan memberikan pengaruh pada operasi perusahaan, sehingga akan meningkatkan efisiensi operasional, efisiensi investasi, yang pada akhirnya efisiensi tersebut bisa meningkatkan laba perusahaan. Nah, dengan meningkatkan laba perusahaan ini, perusahaan bisa mempertahankan pertumbuhan perusahaannya itu dan juga bisa sehingga perusahaan tersebut bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Kemudian yaitu karakteristik laba. Yang pertama adalah laba yang didasarkan pada transaksi yang akan benar-benar terjadi. Karakteristik laba yang kedua adalah laba yang akan didasarkan pada postulat periodisasi. Artinya,
suatu prestasi perusahaan pada periode tertentu. Karakteristik laba yang ketiga adalah laba itu juga dapat didasarkan pada prinsip pendapatan yang membutuhkan suatu pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Karakteristik laba yang selanjutnya adalah laba yang membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam suatu bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan sebuah pendapat tertentu. Untuk karakteristik laba yang terakhir adalah laba yang didasarkan pada suatu prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang sangat relevan dan kaitan dengan pendapatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi laba. Satu, periode waktu. Periode waktu merupakan suatu pembuatan peramalan perubahan laba dengan realisasi yang akan dicapai. Semakin pendek interval waktu, maka akan semakin akurat ramalan tersebut. Dua, besaran perubahan disebabkan oleh besaran perusahaan karena skala ekonomi yang berbeda-beda. Skala ekonomi yang tinggi akan menyebabkan suatu perusahaan dapat menghasilkan produk dengan tingkat biaya rendah. Dua, umur perusahaan. Manajemen suatu perusahaan yang relatif muda akan diperkirakan kurang berpengalaman sehingga tidak cukup mampu menentukan ketetapan suatu ramalan perubahan laba. 4. Kredibilitas pinjaman emisi. Pinjaman emisi juga mempunyai peranan kunci dalam setiap emisi efek yang melalui pasar modal. 5. Integritas auditor. Faktor ini mempunyai sebuah dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan, termasuk pada ramalan perubahan laba. Oleh karena itu, seorang auditor harus dapat menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan telah sesuai dengan pedoman penyajian suatu laporan keuangan. 6. Tingkat leverage. Salah satu kewajiban manajer yakni untuk dapat mengatur resiko. Jadi manajer itu harus melakukan apa saja yang dapat mengurangi resiko. Rumus laba. Rumus adalah P sama dengan TR dikurangi TC. Keterangan P adalah profit atau laba, TR adalah total revenue, TC adalah total cost. Fungsi laba. Laba yang tinggi merupakan pertanda bahwa para konsumen menginginkan output yang jauh lebih dari industrial atau perusahaan. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah suatu pertanda bahwa para konsumen menginginkan kurang dari produk atau komoditi yang akan ditangani dan metode perubahan produksi tiada efisien. Laba ini memberikan pertanda krusial untuk suatu realokasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai relasi perubahan selera para konsumen dan permintaan sepanjang waktu. Laba bukanlah suatu sistem yang sangat sempurna. Laba bukanlah suatu yang dikejar oleh suatu manajemen, melainkan aspek pelayanan. Ditinjau dari sebuah konsep koperasi, fungsi laba bagi suatu koperasi ini tergantung pada besar kecilnya partisipasi atau pada suatu transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka akan idealnya semakin tinggi juga manfaat yang diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.